hasil laporan orientasi P3K pada SDN 1 Lumenda Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Latar belakang diadakannya orientasi P3K yaitu bahwa guru P3K adalah ASN yang berhak dan memiliki kewajiban untuk mendapatkan pengembangan kompetensi, dan diantaranya adalah orientasi P3K. Berdasarkan hal tersebut, orientasi P3K ini dapat memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dan fungsi aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Cirebon. Kemudian maksud dan tujuannya adalah dilaksanakannya orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yaitu untuk mengembangkan kompetensi, meningkatkan kinerja, serta memahami nilai dan fungsi sebagai ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan manajemen pegawai. Selanjutnya, waktu dan tempat dilaksanakannya orientasi P3K ini adalah pada tanggal 13 sampai 30 November 2023 dengan kombinasi sinkronus dan asinkronus. Kemudian melalui Google Classroom dan Google Meet. Pada kegiatan rencana aksi dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 November 2023. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri yaitu memiliki salah satunya visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Kemudian misi Kabupaten Cirebon sendiri memiliki 5 misi, yaitu Kabupaten Cirebon yang berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon yang agamis, Kabupaten Cirebon maju, dan Kabupaten Cirebon aman. Kemudian dari struktur organisasi tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri adalah yang pertama Bupati, yaitu Dr. Andes Haji Imron Rosyadi MAG. Kemudian Wakil Bupati Hajah Wahyu Ciptaningsih SEMSI, dan di bawahnya ada Sekda, staf ahli bidang hukum dan pemerintahan, staf ahli bidang masyarakat SDM, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, kemudian sistem administrasi hukum umum. Selanjutnya manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen kepegawaian P3K diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014, yaitu sesuai ketentuan dengan pasal 93 Nomor 5 2014 yang terdiri dari 9. Yang pertama, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian nilai dan etika SDN 1 Lumenda. Rencana strategi SDN 1 Lumenda memiliki rencana strategi dan tujuan, yaitu diantaranya adalah memberdayakan segala potensi yang ada guna meningkatkan mutu profesionalisme guru, mengangkat harkat martabat derajat dan wibawa pendidik, kemudian memupuk rasa persamaan sesama tenaga pendidikan dengan masyarakat lingkungan sekolah, hingga optimalisasi pengadaan sarana dan prasarana. Tujuannya Sekolah Dasar Negeri SDN 1 Lumenda yaitu kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk dapat hidup mandiri bermasyarakat serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Adapun struktur organisasi SDN 1 Lumenda yaitu dipimpin oleh kepala sekolah Ibu Nina Martina SPDSD, kemudian ada komite sekolah, bendahara, tenaga pendidik dengan jumlah 8 guru kelas, kemudian ada tenaga kependidikan, selain itu juga siswa. Visi dan misi SDN 1 Lumenda. Visi SDN 1 Lumenda yaitu terpercaya dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sehingga lulusan dapat menanamkan rasa percaya diri untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi. Misinya yaitu menciptakan penyelenggaraan dengan lulusannya berguna bagi pendidikan bermutu, menghasilkan dan meningkatkan anak didik yang memiliki integritas, kemudian menanamkan kedisiplinan dan perilaku jujur, melaksanakan pembelajaran yang efektif bagi guru dan siswa, serta meningkatkan kemandirian hidup dan berinteraksi terhadap tuntutan global. Tupoksi P3K di SDN 1 Lumenda yaitu saat ini saya sebagai guru kelas 4 dan tupoksinya sendiri memiliki 12 tupoksi, antara lain sebagai organisator,
demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, mediator, motivator, kemudian inspirator, klinator, informator, inisiator, kulminator, dan evaluator. Kedua belas tupoksi tersebut dilaksanakan secara global dan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan peserta didik. Kemudian berdasarkan isu-isu permasalahan yang terjadi, kegiatan rencana aksi yang akan saya laksanakan yaitu mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, adanya permasalahan pada peserta didik yang memiliki kesulitan membaca atau disleksia. Kemudian yang kedua, kegiatan evaluasi pembelajaran yang monoton. Kemudian peserta didik yang kurang aktif dan kurangnya motivasi belajar peserta didik. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, saya memiliki tujuan indikator tertentu untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, pada kesulitan peserta didik yang memiliki kesulitan membaca, adanya kegiatan bimbingan individual bagi peserta didik yang mengalami kesulitan membaca dan dilakukan secara berulang-ulang setiap hari. Kemudian yang kedua, pada kegiatan evaluasi, pendidik menggunakan Google Form sebagai media interaktif. Lalu peserta didik yang kurang aktif diimplementasikan pada media pembelajaran interaktif Wordwall. Lalu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik sendiri, saya menggunakan metode pembelajaran atau media pembelajaran interaktif Canva yang menunjang pembelajaran yang menyenangkan. Nah, hasil rencana kerja P3K sesuai kontrak 5 tahun, yaitu mulai dari Januari 2023 hingga Desember 2023 yang sekarang dilaksanakan. Kemudian 3 tahun berikutnya pada tahun 2024 hingga 2025, lalu 2025 hingga 2026, hingga 2026 sampai 2027. Keempat kegiatan ini diharapkan dapat menunjang kegiatan pembelajaran selama kontrak kerja berlangsung. Nah, inilah dokumentasi implementasi rencana hasil kerja saya, yaitu pengenalan Wordwall, pembelajaran implementasi media interaktif pembelajaran dengan cara Canva, Wordwall, kemudian kegiatan bimbingan belajar. Selanjutnya dapat juga diklik di sini, yaitu video rencana aksi pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas 4. Selanjutnya, berdasarkan hasil orientasi P3K yang telah saya laksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa saya sebagai guru memiliki tupoksi dalam pembelajaran di unit pendidikan yang saya laksanakan, yaitu dapat diharapkan untuk mampu memberikan peningkatan indikator belajar. Kemudian sebagai ASN di Kabupaten Cirebon sendiri dapat mengintegrasikan kemampuan ASN yang berakhlak sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil orientasi, saya mengambil daftar pustaka itu di materi orientasi yang telah dipaparkan oleh pemateri BKPSDM Cirebon. Kemudian ada juga dari beberapa materi yang diambil dari Google. Sekian presentasi hasil orientasi P3K saya. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.